Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1608. Ketetapan batin adalah laksana bumi. Kejernihan menampakkan kebenaran sejati. Sekiranya memiliki usia hidup selama 100 tahun tanpa berkesempatan untuk bersua dengan Buddha adalah lebih baik dalam kehidupan selama 1 hari berkesempatan untuk mendengarkan ajaran kendaraan besar. Ketetapan batin adalah laksana bumi yang menyimpan sumber daya, sebab pada saat batin jernih akan menampakkan kebenaran sejati, tahu akan dharma sejati dari sifat sejati, memahami dan menghayati jalan agung, serta menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Kita harus lebih bersungguh hati sekiranya memiliki usia hidup selama 100 tahun tanpa berkesempatan untuk bersua dengan Buddha, walaupun kita memiliki usia hidup yang panjang sampai umur 100 tahun. Apabila kita tidak mendengarkan ajaran Buddha, kehidupan kita berlalu dengan begitu saja dan kosong. Bahkan di usia yang senja, kita tidak mengetahui prinsip kebenaran ada di mana. Maka, kehidupan yang berlalu dengan kosong ini benar-benar sangat menyedihkan. Walaupun kita memiliki usia yang panjang, prinsip kebenaran, kita tidak pernah mendengarkan ajaran Dharma dari Sang Buddha, tidak mengetahui awal mula kehidupan kita, ataupun kemana kita akan pergi setelah kita meninggal. Tidak mampu untuk memahami mengapa adanya awal mula kehidupan ini dan pergi. Walaupun kita sudah berusia 100 tahun, memiliki umur yang panjang, kita tidak memahami ketidakkekalan dari kehidupan. Selanjutnya, kemana kita akan pergi setelah meninggal juga tidak mengetahuinya. Kehidupan seperti ini adalah lebih baik dalam kehidupan selama 1 hari. Apabila kita sudah berusia 100 tahun dan tidak memahami prinsip kebenaran, akan lebih baik memiliki waktu 1 hari kehidupan saja berkesempatan untuk mendengarkan ajaran kendaraan besar. Menggunakan 1 hari ini untuk mendengarkan ajaran kendaraan besar, maka kehidupan kita akan lebih bernilai. Mencari prinsip kebenaran bukan hanya sangat penting. Konfusius juga memiliki pepatah yang mengatakan demikian. Sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari tidak akan ada penyesalan. Betul, seperti pengetahuan dan kebijaksanaan Konfusius, dia menempatkan kepentingan besar pada prinsip kebenaran, menghabiskan hidupnya untuk mencari ilmu dan mengajar. Dia tanpa henti mencari prinsip kebenaran, juga tidak habis-habisnya berbagi apa yang dipelajarinya. Dia masih berkata demikian, prinsip kebenaran masih perlu permohonan agar mendapatkan kebenaran sejati. Jika pagi hari aku mendengarkan satu kata dari prinsip kebenaran, meninggal di malam hari tidak akan ada penyesalan. Di pagi hari mendengarkan prinsip kebenaran, walaupun saya meninggal di malam hari, tidak akan penyesalan. Pagi hari mendengarkan prinsip kebenaran, malam hari meninggal tidak ada penyesalan. Apakah artinya bahwa Konfusius masih belum mendapatkan prinsip kebenarankah? Belum tentu. Mungkin saja di dalam kehidupannya masih terus mencari tujuannya yang hendak beliau cari. Mungkin saja awal mulanya kehidupan dan kemana kita akan pergi setelah panjang usia habis, ini adalah orang mulia dan orang bijaksana. Dia menempatkan kepentingan besar pada prinsip kebenaran. Jadi, jika kehidupan manusia memiliki usia yang sangat panjang,
masih belum bisa menemukan prinsip kebenaran ada di mana. Di dalam kehidupan sebenarnya kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Setiap hari menghadapi dunia yang luas dan terbuka ini, di mana manusia, permasalahan, dan materi membuat kita risau dan mempengaruhi perasaan kita dalam banyak hal, membiarkan kita sangat banyak. Sebenarnya manusia, permasalahan, dan materi menyusahkan kita. Apakah kita bisa memiliki pikiran yang terbuka? Manusia, permasalahan, dan materi masih menyusahkan kita. Apakah pikiran kita mulai tercerahkan dan mulai terbuka? Dan manusia, permasalahan, dan materi masih membelenggu kita. Berarti masih tidak bisa berpikiran terbuka, masih belum tercerahkan. Terhadap manusia, masalah, dan materi masih saja belum tercerahkan. Dari manakah kehidupan kita berasal dan kemana kita akan pergi? Kita masih belum jelas. Coba berpikir, bukankah itu sangat menyedihkan? Ini membuat kita sangat khawatir dan cemas. Oleh karena itu, kita terus mencari sebenarnya kehidupan ini, kehidupan terutama ketidakkekalan, bukan pada berapa panjang usia. Tidak mungkin setiap orang bisa sampai 100 tahun. 100 tahun ini hanyalah sebuah kata ganti nama. Akhir dari setiap orang, awal dan akhir disebut telah berusia 100 tahun. Hari terakhir sekedar nama yang indah saja disebut berusia 100 tahun. Orang yang bisa sampai berumur 100 tahun ada berapa? Singkat kata, kehidupan adalah tidak kekal. Kapan waktunya tidak dapat kita kendalikan sendiri. Pada hari itu, benar-benar tidak dapat dikendalikan sendiri. Akan pergi kemana lagi? Hendak kemana? Bagaimana perginya? Semua tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Konfusius mencari di manakah prinsip kebenaran. Sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari tidak akan ada penyesalan. Selama satu hari adalah lebih baik dalam kehidupan selama satu hari. Sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, malam hari berakhir seperti ini juga sangat baik dibandingkan hidup sampai 100 tahun bingung tidak memahami prinsip kebenaran. Lebih berharga dalam satu hari dapat mendengarkan prinsip kebenaran, lebih berharga dibandingkan dengan hidup 100 tahun tapi tidak memahami prinsip kebenaran. Akan jauh lebih berharga. Inilah mengapa kita perlu sangat bersungguh hati untuk memahami di manakah prinsip kebenaran. Sehingga jika dapat berkesempatan untuk mendengarkan ajaran kendaraan besar, jika dalam satu hari kita dapat mendengar dharma kendaraan besar, kemudian dapat memahaminya, karena dharma yang dibabarkan Sang Buddha dalam 40 tahun lebih, sedangkan akar dan kapasitas para makhluk yang keras kepala, sehingga tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh Buddha. Sehingga Buddha mau tak mau mengikuti akar kapasitas para makhluk, mengatakan dharma yang dapat dimengerti oleh para makhluk bukanlah dharma puncak, hanyalah metode terampil untuk membuat para makhluk dapat menerimanya terlebih dahulu, dapat bersentuhan terlebih dahulu, membangkitkan ketertarikan mereka agar mereka semua bersedia untuk menerimanya, memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis. Orang dengan kapasitas tumpul, meskipun
menggunakan waktu yang panjang, namun masih berjalan di tempat. Benar-benar merupakan kapasitas tumpul. Namun Sang Buddha tidak pernah menyerah, sama-sama menerima dengan kelapangan untuk mengarahkannya sehingga sangat berat. Contohnya pada suatu ketika, ada sekelompok biksu datang bersama-sama ke hadapan Buddha. Mereka melakukan penghormatan dan sujud kepada Buddha, dan kemudian berkata kepada Buddha, "Buddha yang terhormat, Buddha yang welas asih, kami sekelompok berkeinginan belajar ke tempat lain dan ingin menyebarkan Dharma." Buddha lalu bertanya kepada mereka, "Kalian hendak pergi kemana?" "Ke utara," jawab mereka. Buddha tidak berkata apa-apa kepada mereka. Beliau hanya berkata, "Apakah Sariputra mengetahuinya? Apakah kalian sudah memberitahu Sariputra?" "Oh, belum. Sariputra belum mengetahui bahwa kami akan pergi ke utara." Buddha lalu berkata, "Mungkin kalian pergi menemui Sariputra terlebih dahulu dan memberitahukan kepada Sariputra, kalian akan pergi ke utara untuk belajar dan menyebarkan Dharma." Kelompok biksu ini melakukan apa yang diperintahkan Sang Buddha kepada mereka. Mereka bersembah sujud dan mengundurkan diri dan pergi, lalu pergi ke tempat di mana Sariputra sedang berlatih atau retret. Mereka melihat Sariputra bersama dengan biksu lain di sana. Mereka juga melakukan penghormatan dan kepada Yang Mulia Sariputra dan dengan penuh rasa hormat memberitahunya, "Yang Arya Sariputra, kami berkeinginan ke utara untuk belajar dan menyebarkan Dharma. Kami sudah memohon izin kepada Buddha untuk pergi, tapi Buddha meminta kami datang memohon petunjuk atau instruksi kepada Sariputra. Jadi, sekarang kami ingin memberitahu kepada Yang Arya Sariputra bahwa kami akan segera berangkat dan melakukan perjalanan." Inilah yang dikatakan Sariputra kepada mereka, "Karena Buddha meminta kalian untuk datang bertanya kepada saya, maka saya akan memberitahu kalian bahwa orang di utara berpendidikan tinggi dan mereka bersuka cita dalam belajar. Ketika mereka melihat orang yang datang dari tempat lain, terutama orang yang dekat dengan Buddha yang belajar tentang jalan, mereka akan sangat gembira dan banyak bertanya tentang prinsip kebenaran. Apakah kalian siap untuk ini? Bila kalian sampai ke sana dan mereka bertanya tentang prinsip kebenaran, kalian adalah murid Buddha. Apa yang sudah Buddha ajarkan kepada kalian? Apa yang akan kalian jawab?" Kelompok biksu ini berkata, "Kita sudah belajar bahwa penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan ada dalam segala hal." Sariputra lalu bertanya, "Bagaimana kalau mereka terus bertanya kepada kalian tentang kekosongan? Bagaimana kalian akan menjawabnya?" Mereka lalu berkata, "Kami akan menjawab bahwa segala wujud adalah tidak kekal. Karena mereka tidak kekal, maka mereka adalah kosong. Mereka kosong karena tidak kekal. Ketidakkekalan akan membawa penderitaan. Penderitaan berawal dari akumulasi." Beginilah jawabannya. Akumulasi dari banyak kondisi penderitaan bersatu. Misalnya, wujud. Kita memiliki tubuh ini, sehingga seseorang bisa jatuh sakit. Namun, penyakit juga kosong. Kosong karena tidak kekal. Jadi, bila kita memahami ketidakkekalan, kita tidak akan takut pada kekosongan, karena kosong tidak akan membuat kita merasa sakit. Sariputra mendengar jawaban mereka, kemudian berkata, "Teman-teman yang bajik, jika kalian ke tempat itu, di sana orang akan banyak bertanya,
Jika hanya menjawab yang menderita, tidak ada keakuan, kekosongan tanpa aku, dari kekosongan ke tanpa keakuan, ini adalah kekosongan, dan terus-menerus membahas kekosongan ini, terutama jika ingin semua orang berpendapat serupa. Dan jika kesakitan, maka berpikir kesakitan adalah tidak kekal. Dan karena pikiran kita ini, agregat dari bentuk pikiran ini adalah dari kesadaran dari pikiran, sehingga ini juga tidak kekal. Maka semua ini tidak kekal, dan kesakitan adalah kekosongan. Jika kalian menjawab dengan metode ini, benar-benar manalah mampu membujuk orang. Sariputra mengingati mereka, namun mereka sepertinya tidak mengerti dan mereka sangat percaya diri. Kita mendengar ajaran Buddha yang penuh dengan prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran, ketidakkekalan, penderitaan, kekosongan, dan rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Prinsip kebenaran seperti ini dan menjawab mereka dengan cara ini terhadap kehidupan seseorang yang sepertinya sudah cukup. Sariputra selanjutnya berkata demikian, sebaiknya prinsip kebenaran seperti ini kalian persiapkan lebih baik lagi. Sekelompok orang ini masih sangat yakin. Kami tahu, kami mengerti, karena kehidupan tidak dapat dipisahkan dari wujud ini. Rupa dan wujud adalah tubuh ini. Tubuh ini dianalisis hingga akhirnya semuanya kosong. Jika dikatakan seperti ini, maka sangat jelas, karena ini adalah kosong, maka diterapkan ke dalam perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Jika perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran dapat diuraikan, semuanya adalah kosong, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Semua hanyalah kumpulan dari sebab dan kondisi pendukung. Prinsip kebenaran ini telah dipahami hampir semuanya, dan juga mereka telah menetapkan pikiran mereka. Sariputra juga tidak mampu membujuk mereka. Dengan demikian berkata kepada mereka, kalian harus bermawas diri, harus mempersiapkan diri kalian. Lalu dengan penuh hormat memberi penghormatan dan pergi. Setelah sekelompok orang ini keluar, sekelompok biksu lain di tempat itu bersama dengan Sariputra. Sariputra juga menghela nafas sedikit dan berkata, untuk benar-benar mengenal prinsip kebenaran ini, supaya semua orang benar-benar memahaminya, masih sangat sulit. Benar, Buddha mengajarkan kita hal ini, penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan. Segala wujud adalah tidak kekal. Di dalam tubuh, wujud, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran, semuanya berada dalam perubahan terus-menerus dan akan tergunakan. Bagaimana dengan kondisi luar? Penderitaan, kekosongan, dan ketidakkekalan dari luar akan mengalami muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Sungguh merupakan prinsip kebenaran yang sangat luas. Jika tidak benar-benar memahaminya, hanya sekedar nama saja, maka tidak akan mungkin untuk mengajar mereka. Jika kita sendiri tidak dapat memahami, bagaimana kita menganalisa dan menjelaskannya supaya orang-orang dapat memahami dan menyadari Dharma ini bersama-sama? Oleh karena itu, paragraf ini tentu di dalamnya sangat dalam. Aspek kehidupan, aspek batin, aspek benda di luar dari tubuh ini, alam semesta, dan lainnya. Sangat banyak prinsip kebenaran terkandung dalam tempat ini. Semuanya pada hakikatnya kosong. Prinsip kebenaran akan ketidakkekalan, namun mau menghabiskan berapa banyak pemikiran, waktu yang berapa lama,
baru bisa benar-benar memahami prinsip kebenaran agung ini, baru benar-benar bisa menyelami makna prinsip kebenaran sejati yang mendalam. Sangat tidak mudah, bukan demikian kasar dan dangkal. Sudah tahu, sudah memahami, sebenarnya adalah tidak mengerti. Sang Buddha juga tahu sekelompok orang ini tidak mengerti. Mau bagaimana mengatakan ke mereka? Tidak sesuai kapasitas. Oleh karena itu, Sang Buddha mau mereka menanyakan ke Sariputra agar ada Sariputra bisa mengingatkan mereka, memberi pengajaran ke mereka. Namun, sampai hadapan Sariputra, Sariputra kembali berkata, "Seandainya ada orang yang menanyakan kepadamu seperti ini, seandainya ada orang yang membantahmu seperti ini, seandainya ada yang seperti ini, maka sekelompok orang ini, saya adalah demikian memiliki keyakinan, saya adalah demikian bisa menjawab." Seperti ini kelihatannya memiliki keyakinan sepenuhnya, namun adalah sebutan keyakinan yang kosong. Kekurangan makna isi yang sebenarnya, maka adalah kosong. Jenis yang bisa memahami prinsip kebenaran ini adalah bisa menghafal, namun tidak realitas. Hanya satu kekosongan dan tidak realitas. Jadi Sariputra khawatir. Sang Buddha lebih khawatir lagi, tetapi ia tahu bahwa ia tidak dapat memahami, juga tidak memahami apa yang dikatakan Sariputra. Makanya ia pun pergi. Sang Buddha sangat menyesalkannya. Sang Buddha pasrah. Sariputra juga telah berusaha sekuat tenaga, selalu saja berhadapan dengan praktisi seperti ini. Oleh karena itu, tanpa berkesempatan untuk bersua dengan Buddha, kebenaran seperti ini adalah bahwa hati kita belum tenang. Sang Buddha dan mitra baik ada di depan, namun ia tetap membiarkannya lewat seperti itu. Lebih baik menenangkan diri. Selama 1 hari dengarkan prinsip kebenaran yang baik, sekalipun hanya untuk kehidupan 1 hari ini. Bersedia untuk menenangkan diri dan mendengarkan Dharma dengan baik. Jika berharap ingin mendengarkan, itu adalah ajaran kendaraan besar. Saat mendengarkan ajaran kendaraan besar, batin harus bersamadi. Ketetapan batin adalah laksana bumi yang menyimpan sumber daya. Hati kita ibarat isi bumi, berisi banyak hal dan sumber daya. Sumber daya ini adalah laksana bumi, tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, ketetapan batin adalah laksana bumi. Segala sumber daya yang tersembunyi ini adalah apa yang Buddha katakan kepada kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sebenarnya, kita setiap orang semuanya memiliki batin bumi. Batin bumi yang sangat berlimpah. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati mencari Dharma dan masuk ke dalam hati, bukan di permukaan, bukan mengambang, tetapi masuk jauh sampai ke dalam. Sama seperti bumi, terlihat kering di permukaan, tetapi gali jauh ke dalam untuk membuka mata airnya. Jadi kita harus percaya, di mana ada daratan, di situ ada jalur air. Jadi, sebab pada saat batin jernih akan menampakkan kebenaran sejati. Jika kita membuka sumber mata air batin kita dengan sangat alami prinsip kebenaran, Dharma akan muncul atau keluar. Sang Buddha menunjukkan kepada kita harus dengan bersungguh hati menerimanya. Namun, bersungguh hati menerimanya di dalam batin harus berusaha keras. Dharma dari batin ada di mana? Meminjam kondisi untuk melatih batin. Meminjam para makhluk demi ladang pelatihan. Para makhluk, kerisauan yang dibicarakan oleh Sang Buddha harus dilenyapkan.
Kerisauan itu bentuknya seperti apa? Para makhluk di dalam kerumunan bisa dibariskan untuk kita lihat. Inilah kerisauan. Inilah penderitaan. Sumber dari kekosongan ada di sini. Seumur hidup berusaha keras, sangat mengesampingkan batinnya. Tiada hentinya terus menguncinya. Kehilangan diri sendiri. Yang dikejar hanyalah nama, kekayaan, dan kedudukan. Ini adalah penderitaan. Pada akhirnya, orang ini, kemanakah orang-orang ini pergi? Barang-barang ini menjadi milik siapa? Adalah orang ini yang berputar-putar dalam kekosongan seumur hidupnya. Apakah dia mengerti tentang prinsip kebenaran? Tidak tahu saat ini dia berada di mana. Tidak memiliki arah tujuan. Apakah kosong? Orang semacam ini yang bekerja keras dan mengejar sesuatu di dalam hidupnya, menjalin berapa banyak budi dan dendam, ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Begitu banyak yang terjalin. Tempat usaha bagaikan medan pertempuran, menyakiti berapa banyak orang. Setelah hidupnya berakhir, semua harta kekayaan ini, kekuasaan ini, benda apa yang dibawa pergi? Apapun tidak ada. Ada membawa jalinan atau kondisi itu. Benih jalinan dari ikatan nafsu, benci, asmara, dan dendam. Kekuatan jalinan karma apa yang membawanya? Diri sendiri tidak mampu memiliki arah tujuan. Benar-benar penderitaan yang menyedihkan. Penderitaan yang menyedihkan dari kehidupan manusia, seperti silent mentor. Seumur hidupnya mempunyai arah tujuan. Para silent mentor ini semasa hidup membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan, mengabdikan jiwa raga hingga akhir hayat, memberi manfaat kepada orang banyak. Setelah meninggal, mengubah yang tidak berguna menjadi bermanfaat besar. Setelah upacara peringatan selesai, kerabat mereka satu-satu kembali ke tempat tinggalnya. Terima kasih, Master. Kita mempunyai ajaran suci seperti ini, sehingga kami dapat membantu orang yang kami cintai memenuhi keinginan terakhirnya dalam hidup. Ya, ini karena sendiri semasa hidup mengerti arah tujuan hidupnya, berjalan di jalan bodhisattva, mengerti arah tujuan kehidupan. Terhadap diri sendiri memutuskan, saya ingin mengubah yang tidak berguna menjadi bermanfaat besar, sehingga pada akhirnya menyumbangkan tubuhnya untuk ilmu kedokteran, untuk penelitian. Ini adalah kehidupan yang memiliki kesadaran yang mampu membeda-bedakan. Jadi, ini ketetapan batin adalah laksana bumi yang menyimpan sumber daya. Batin sendiri telah memiliki keputusan sendiri. Diri sendiri pada dasarnya sudah memiliki keputusan seperti ini, karena dalam batin telah terungkap dengan jelas prinsip sebenarnya. Maka tahu akan dharma sejati dari sifat sejati, telah memiliki arah tujuan sifat hakiki yang demikian adanya. Maka sifat hakiki, dharma sejati dari sifat sejati, sehingga mampu memahami dan menghayati jalan agung. Kembali kepada jiwa kebijaksanaan, dia mengerti bagaimana pergi dan bagaimana kembali lagi. Inilah mengapa kita perlu bersungguh hati di dalam kehidupan. Kita memasuki pandangan Buddha. Oleh karena itu, saat ini kita harus sangat bersungguh hati bagaimana memasuki pandangan Buddha dan kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya. Harus ingat, bersungguh hati. Sekiranya memiliki usia hidup selama 100 tahun, tanpa berkesempatan untuk bersua dengan Buddha, adalah lebih baik dalam kehidupan selama 1 hari berkesempatan untuk mendengarkan
ajaran kendaraan besar. Ketetapan batin adalah laksana bumi yang menyimpan sumber daya, sebab pada saat batin jernih akan menampakkan kebenaran sejati, tahu akan dharma sejati dari sifat sejati, memahami dan menghayati jalan agung, serta menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ini adalah tujuan pelatihan diri kita. Semuanya harus ingat memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, yaitu harus segera mencari kembali. Jika tidak, Anda mendengar begitu banyak dharma dan tidak memahami prinsip kebenarannya. Ini juga tidak ada gunanya. Seperti sekelompok mereka itu, merasa mereka telah mendengarkan dharma begitu banyak. Mereka akan melakukan studi banding dan akan menyebarkan dharma. Apakah itu pantas? Lebih bagus kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, engkau hendaknya tahu kalau orang ini telah mengarah ke Bodhimanda dan mendekat pada Anuttara Samyak Sambodhi, duduk di bawah pohon Bodhi. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Seandainya kita memahami hakikat kehidupan yang demikian adanya, memahami dan menghayati Dharma Buddha, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, terjun ke dalam kerumunan orang banyak, bersentuhan dengan fenomena dan memahami penalarannya, orang yang seperti ini telah mengarah pada Bodhimanda, telah praktik masuk ke dalam ladang pelatihan. Kita tidak kebingungan. Seperti silent mentor, mereka sendiri telah membangkitkan tekad, mengetahui kegunaan kehidupan pada akhirnya, memasuki ladang pelatihan. Jadi, mendekat pada Anuttara Samyak Sambodhi. Seperti Buddha melatih diri, duduk antara pohon Bodhi, di bawah pohon Bodhi untuk memahami, menatap bintang terang di langit menjelang pagi, tercerahkan seperti menyatu dengan benda-benda langit, telah mendekati ladang pelatihan seperti ini. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, Ajita, dimanapun pria berbudi atau wanita berbudi ini duduk, berdiri, atau berjalan, hendaknya mendirikan stupa pada tempat itu. Semua dewa dan manusia seharusnya memberikan persembahan, seakan itu adalah stupa Buddha. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Telah dikatakan dengan jelas kepada kita bahwa para praktisi, sebelumnya telah dikatakan, para praktisi baik Anda membaca, menulis, menyalin sendiri, mengajari orang lain untuk menulis, intinya adalah bagaimana mewariskan ajaran ini dan bagaimana cara mempraktikkan dalam tindakan nyata. Orang-orang ini adalah benar-benar mengamalkan ajaran tersebut, mampu mengamalkan ajaran-ajaran di tengah-tengah kebenaran sejati ajaran Buddha Dharma. Demikian mempraktikannya dalam tindakan nyata. Di tempat ini terdapat begitu banyak orang. Di tempat ini seharusnya mendirikan stupa dan memberikan persembahan seakan Buddha ada di sana. Karena di tempat ini terdapat banyak orang yang semuanya dipersatukan oleh cita-cita yang sama dalam menjalani, mengumpulkan pikiran baik, mengakumulasi perbuatan baik bersama-sama, mempraktikkan sesuai Dharma. Tempat ini adalah tempat di mana para praktisi yang benar-benar dapat menerima dan menegakkan sutra ini berada. Tempat di mana semua orang berkumpul adalah tempat di mana tubuh Dharma dari Buddha berada. Dalam sutra sebelumnya dikatakan bahwa dimanapun sutra ini berada, Dharma kaya Sang Buddha juga ada di sana, seolah-olah Sang Buddha sendiri ada di sana. Tempat di mana tubuh Dharma dari Buddha berada, Dharma kaya beliau ada di sini.
Karena sutra ini adalah Dharmakaya Sang Buddha, dikarenakan tubuh Dharma dari Buddha berada di seluruh alam Dharma. Dengan demikian Dharmakaya Sang Buddha meliputi seluruh alam Dharma. Kita telah berbicara tentang bagaimana Buddha Dharma ada di mana-mana, meliputi seluruh alam semesta dan seluruh alam Dharma. Tidak ada prinsip sejati yang tidak tercakup dalam Sutra Teratai. Kendaraan besar dan kecil semuanya terkandung di dalamnya. Jadi, Dharmakaya ada di mana-mana. Dharmakaya meliputi seluruh alam. Selanjutnya, berkah kebajikan dan kebijaksanaan dari tubuh balasan para Buddha semuanya diwujudkan dalam sutra ini. Dimanapun para praktisi dapat mempraktikkan 6 paramita secara bersamaan, berarti ada sebagian dari tubuh balasan Buddha berada di tempat itu. Makanya, selanjutnya, berkah kebajikan dan kebijaksanaan dari tubuh balasan para Buddha. Tubuh balasan para Buddha telah melalui proses pelatihan diri dan mendapatkan manfaat, dinamakan tubuh balasan. Di kehidupan lampau terus-menerus melakukan pelatihan diri, akumulasi pelatihan diri dalam waktu yang sangat lama, terus-menerus hingga seperti Buddha Sakyamuni. Dengan jalinan jodoh di dunia saha ini, beliau muncul dan akhirnya mencapai kebuddhaan, sehingga tubuh balasan ini telah mengakumulasi sangat banyak benih sebab. Benih sebab untuk pelatihan diri. Hasil yang paling akhir adalah dinamakan tubuh balasan, telah menjadi Buddha dan menjelaskan berkah kebajikan dan kebijaksanaan. Selama 2000 tahunan ini, mampu untuk yakin kepada Buddha, menghormati Sang Buddha. Inilah merupakan berkah kebajikan dan kebijaksanaan. Maka, semuanya diwujudkan dalam sutra ini. Proses pelatihan diri dari Sang Buddha sekitar 8 tahun lamanya. Dalam kurun waktu 7 tahun ini membahas Sutra Teratai. Dapat dilihat bahwa esensi dari sutra ini unsur penting yang disampaikan oleh beliau dan kemudian mencakup selama 40 tahun terakhir ini. Unsur penting ini terkandung di dalam sutra tersebut. Jadi, jikalau kita mampu menghayati, dimanapun para praktisi dapat mempraktikkan 6 paramita secara bersamaan. Di saat kita mendengarkan ajaran Buddha, di samping kita mendengarkan, kita juga perlu untuk mulai menegakkannya. Benar-benar perlu berusaha keras. Kita malah perlu untuk mempraktikkan 6 paramita dalam tindakan nyata. Kita harus segera berdana, menjalankan sila, kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan secara berurutan. Saat ini kita mendengarkan, sekarang kita mulai menegakkannya. Sekarang kita harus segera mempraktikannya. Kita mempraktikannya dalam tindakan nyata dengan menjalankan 6 paramita, maka berarti ada sebagian dari tubuh balasan Buddha berada di tempat itu. Setidaknya kita buah dari hasil pelatihan diri Sang Buddha, tubuh Dharma Buddha. Kita sudah mulai mampu untuk merasakannya. Kita juga telah mendapatkan sebagian kecil prinsip kebenaran dari Sang Buddha. Walaupun kita tidak memahaminya secara menyeluruh, setidaknya kita memahami sebagian kecil dari ini. Makanya saat ini ada begitu banyak orang bersama di tempat pelatihan diri ini, seperti tubuh balasan Buddha adalah merupakan hasil dari pelatihan diri dan dharmanya juga ada di sana. Tubuh balasan atau Sambhogakaya, kebijaksanaan dari kedemikianan bertitik temu dengan kondisi dari kedemikianan. Dengan kondisi luar
membangkitkan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan menerangi kondisi luar. Ketika kondisi luar dan kebijaksanaan berpadu, itulah tubuh balasan atau Sambhogakaya. Jadi, tubuh balasan adalah kebijaksanaan dari kedemikianan bertitik temu dengan kondisi dari kedemikianan. Ini adalah kebenaran sejati. Kebijaksanaan kita tentang kebenaran sejati beresonansi dengan prinsip-prinsip yang benar. Kedemikianan adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Seperti Dharma dari Tatata, sifat dasar ini, maka dengan kondisi luar membangkitkan kebijaksanaan. Ketika kita melihat kondisi luar, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, kemudian kebijaksanaan menerangi kondisi luar, kemudian menerapkan kebijaksanaan kita untuk menganalisis pengetahuan duniawi dan keadaan eksternal, maka kondisi luar dan kebijaksanaan berpadu. Ketika mampu menyatukan kebijaksanaan dan kondisi luar, kita akan mampu menganalisa dunia dengan kebijaksanaan kita. Kita menyatukan hal-hal duniawi dengan prinsip-prinsip gabungan sempurna antara materi dan prinsip fenomena selaras sempurna. Demikianlah tubuh balasan. Dengan demikian, ajita, dimanapun pria berbudi atau wanita berbudi ini duduk, berdiri atau berjalan, hendaknya mendirikan stupa pada tempat itu. Di antaranya tentu perlu didirikan sebuah stupa di sana. Ketika dia meminta kita membangun stupa, kita semua harus memahami dengan jelas bahwa ini bukan stupa yang nyata. Dia sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Naskah sutra sebelumnya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Bagian ini diulang kembali di sini. Ajita, dimanapun pria berbudi atau wanita berbudi ini duduk, berdiri, atau berjalan, hendaknya mendirikan stupa pada tempat itu. Artinya, dimanapun orang ini berkelana dulu, di mana ada sutra ini, berarti ada Buddha di sana. Jadi sudah semestinya mendirikan stupa di sana. Maksudnya adalah, dimanapun orang ini, biasanya, dan masa lampau biasanya sedemikian berkelana, tempat-tempat yang pernah dilalui oleh mereka, di mana ada sutra ini. Di tempat itu, semangat dan prinsip kebenaran dari sutra ini sungguh berkembang pesat. Ibaratnya telah kita mendengar penjelasan sutra dan pergi ke tempat tersebut. Kita mampu mengaplikasikan sutra yang telah kita dengar di suatu tempat, dimulai pada saat kita berbicara. Tadi pagi mendengar atau pernah mendengar pada masa lampau prinsip kebenaran ini. Sekarang dapat kita manfaatkan di bagian mana? Kita seharusnya memadukan masalah dengan prinsip kebenaran untuk mempraktikannya. Di mana-mana terdapat respon terhadap sutra yang pernah didengar sebelumnya dan menerapkannya dalam kerumunan orang banyak untuk berbuat kebajikan. 6 paramita dan segala praktiknya. Setiap orang menghayati, setiap orang memahami, setiap orang mampu menerapkannya. Ini adalah berkelana dimanapun tempat yang kita lalui. Dengan demikian, di mana ada sutra ini, yaitu tempat di mana prinsip kebenaran ini berada. Tempat di mana prinsip kebenaran ini berkembang pesat, berarti ada Buddha di sana. Ketika setiap orang memiliki Buddha dalam hatinya terhadap prinsip kebenaran ini, setiap orang mulai memahami, bahkan mempraktikannya. Semuanya adalah Buddha di masa akan datang. Di tempat itu mulai ada Buddha. Makanya
ketika kita melihat orang-orang ini mendiskusikan dharma, mempraktikannya. Bodhisattva, kalian sangat tekun bersemangat untuk maju dengan prinsip kebenaran yang sama, dengan batin yang penuh rasa hormat. Bukan hanya bodhisattva tekun bersemangat, maka pada mendatang akan mencapai kebudaan, maka kita menganggapnya sebagai Buddha di sana. Di tempat itu, seperti Buddha masih di dunia dan mendirikan stupa dengan penuh rasa hormat. Maka semua dewa dan manusia seharusnya memberi persembahan. Ini adalah naskah sutra yang sebelumnya. Dari pria berbudi atau wanita berbudi ini dan seterusnya, di mana 4 sikap ditampilkan, seharusnya mendirikan stupa di sana. Segala persembahan diberikan bagaikan terhadap stupa Buddha, tempat di mana dipenuhi oleh segala dharma bajik. Seharusnya mendirikan stupa di sana, memberikan persembahan seakan itu adalah stupa Buddha, yaitu memang memiliki tempat pria berbudi dan wanita berbudi. Sudah seharusnya para dewa memberikan persembahan seperti Sang Buddha memiliki stupa. Makanya kita perlu untuk memiliki sikap yang berwibawa dan mengesankan. 4 sifat bermanfaat, semua orang pasti mengetahuinya, yaitu berjalan, berdiri, duduk, berbaring. Benar-benar tempat yang memiliki nilai kebenaran. Inilah tempat pelatihan diri kita. Ada tempat untuk pelatihan diri seperti memiliki stupa pada daerah tersebut. Tubuh Dharma dari Sang Buddha, tubuh balasan dari Sang Buddha juga ada di sana. Kita perlu untuk membangkitkan rasa penuh hormat. Makanya para pria berbudi dan wanita berbudi di dalam penggalan sutra ini memiliki orang seperti ini. Di sana biarpun berdiri, duduk, ada orang yang berkumpul di lokasi tersebut. Semua adalah para pria berbudi dan wanita berbudi. Orang yang lagi mempraktikkan perbuatan bajik, kita berada di sana. Seharusnya mendirikan stupa di sana, memberikan persembahan seakan itu adalah stupa Buddha. Maksudnya adalah batin kita juga perlu berada di sana, membangkitkan rasa penuh hormat, memiliki batin yang seperti stupa Buddha. Makanya tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Melihat semua orang ini seperti kembali berada di puncak burung nasar, maksudnya adalah demikian. Menghormati dan memuliakan orang yang membabarkan dharma adalah menghormati dharma. Dikarenakan menghormati dharma, jadi tahu kalau kebenaran sejati yang disadari oleh Buddha adalah layak untuk dihormati dan diyakini. Karena yakin pada ajaran Buddha dengan kebulatan tekad meyakini dan memahaminya, maka akan terbebas dari samsara. Itu sebabnya orang menghormatinya bagaikan terhadap stupa Buddha. Sehingga dikarenakan menghormati dharma, jadi tahu kalau kebenaran sejati yang disadari oleh Buddha layak dihormati dan diyakini. Asalkan kita tahu menghormati dharma, dengan sendirinya akan tahu setelah Buddha tercerahkan. Dharma yang dibabarkan harus kita yakini dengan kebulatan tekad meyakini dan memahaminya. Karena kita meyakini ajaran Buddha, maka kita harus dengan kebulatan tekad meyakini dan memahaminya, baru akan terbebaskan dari samsara. Kalau tidak, telah berusia 100 tahun masih kebingungan. Suatu ketika, bila ketidakkekalan tiba, arah kemana berjalan tidak tahu. Tiada waktu lagi, sehingga
kita harus bersungguh hati. Bersungguh hati menghormati Buddha, menghormati Dharma, dengan kebulatan tekad meyakini dan memahaminya. Yakin dan paham adalah lahan pelatihan kita. Telah disampaikan di depan, terus-menerus ditekankan pada keyakinan dan pemahaman. Yakin dan paham, baru kita bisa menyempurnakan 6 paramita. Kalau tidak hanya 5 paramita, kita harus memasukkan kebijaksanaan, sehingga semua harus senantiasa bersungguh hati.